tertawa dan mampu menjadikan kita ini menangis. Kenapa Allah lakukan itu kepada nabinya dan rasulnya? Karena Allah cinta dan ridho kepada Rasulullah. Allah tidak ridhoi orang yang Allah cintai apabila jatuh dalam perbuatan yang Allah murkai. Makanya orang yang dicintai oleh Allah, ikhwan, Masya Allah, hebat betul kehidupan mereka. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Tapi nampak bagaimana mereka ketika beriman kepada Allah dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan dan Allah sulitkan dalam perkara kemaksiatan. Allah jadikan orang yang Allah cintai itu buta, ikhwan. Tapi bukan buta yang tidak bisa melihat, buta. Dia tidak bisa melihat kemaksiatan dan kekufuran. Tidak bisa melihat dosa dan perkara yang dibenci oleh Allah. Tutup matanya, mengingkari hatinya. Allah akan jadikan orang yang Allah cintai itu tuli. Apa itu artinya tuli? Tuli bukan tuli yang tidak bisa mendengar. Tuli, dia tidak bisa mendengarkan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Gusar hatinya kalau mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan Allah akan jadikan tangan dan kaki orang yang Allah cintai lumpuh. Tapi bukan lumpuh yang tidak bisa bergerak. Lumpuh, dia bisa mendatangi tempat kemaksiatan dan tempat yang Allah benci. Karena begitulah konsep Allah ketika Allah telah jatuh cinta kepada hambanya. Allah sempurnakan rasa ridhonya. Allah jadikan orang-orang itu sempurna di dalam ketaatan, mudah melakukan ibadah, dan Allah tutup pintu menuju kepada kemaksiatan. Nah, ini pernah terjadi pula ini kepada salah seorang tabi'ut tabi'in, namanya Abu Bakar. Diceritakan dalam kitab Sifatus Shafa oleh Ibnu Jauzi. Antum tahu ada yang namanya Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini hampir persis ceritanya dengan Nabi Yusuf. Cuma konteksnya beda. Persamaannya dengan Nabi Yusuf itu apa? Sesungguhnya Yusuf saat itu, sesungguhnya Abu Bakar saat itu merupakan pemuda yang tampan. Wangi, tampan. Disenangi banyak perempuan. Sampai ada di antara perempuan-perempuan yang senang itu membuat makar kepada Yusuf, kepada Abu Bakar, supaya dia mampu melampiaskan nafsunya kepada Abu Bakar. Dibuat rencana, detail, rapi. Diundang Abu Bakar ke rumahnya. Datang. Lalu kemudian akhirnya ditutup, dikunci, kemudian dipegang kuncinya, dimasukkan ke satu tempat yang tidak mampu diraih oleh Abu Bakar. Wanita itu berkata kepada Abu Bakar, ayo kita bersenang-senang, lampiaskan nafsumu pada diriku. Dan akan aku tutupi semua yang terjadi di antara kita. Tapi kalau kamu mencoba untuk keluar, aku akan teriak dan aku akan mengabarkan bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Masya Allah, pilihannya susah. Hampir kemudian dibuka-buka, perempuan itu berkata, kalau kamu nekat keluar, maka sesungguhnya aku akan teriak-teriak dan kamu akan dihakimi masa bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Ikhwan, coba Masya Allah. Tiba-tiba Allah itu memberikan ilham kepada Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ainal ma', mana tempat air? Jadi kemudian seakan-akan Abu Bakar berkata, biarkan aku membersihkan dulu deh. Kalau memang kita mau bersenang-senang, biarkan aku membersihkan tubuhku dulu supaya bersih, supaya nanti senang. Kemudian wanita tersebut senang, gembira. Masya Allah, makarnya dia sangka berhasil. Sudah, itu loh tempat air. Kamu datang, kamu bersihkan. Habis itu kita bersenang-senang. Maka kemudian Abu Bakar pergi ke kamar mandi itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan olehnya, ikhwan? Hilang rasa jijiknya, hilang rasa khawatirnya. Dia ambil kotoran-kotoran di tempat kamar mandi sang wanita yang kemudian menjebaknya dalam makar tersebut. Dia lumuri seluruh tubuhnya itu kemudian dengan kotoran itu. Masya Allah. Hilang itu rasa jijiknya. Lumuri seluruhnya dari wajah sampai ke ujung kaki. Keluar dari kamar mandi. Dia berkata kepada wanita tadi, ayo, kalau mau senang-senang. Masya Allah. Kalau kita membaca salaf itu susah banget untuk kemudian kita ini, karena luar biasa mereka dalam akhlak, kuasa mereka dalam iman. Dia berkata kepada wanita itu, ayo. Maka wanita itu tidak dihilangkan rasa jijiknya kan sama Allah. Dia jijik, kemudian ngomong, teriak, dan berkata, bentak-bentak Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Dibuka pintunya, diusir Abu Bakar dari rumahnya. Masya Allah, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Abu Bakar. Walaupun dia menebus dirinya dengan lumuran kotoran. Keluar, ikhwan. Antum tahu peristiwa itu kemudian tidak berhenti, langsung dilanjutkan. Sampai kemudian akhirnya Abu Bakar tidur di rumahnya setelah dia membersihkan. Dia mandi, dia bersihkan, tidur. Dalam tidurnya itu kemudian dia mendengar suara Allah meridhai apa yang telah dia kerjakan ketika meninggalkan wanita karena semata-mata takutnya kepada Allah.
Apa yang terjadi? Bangun, keluar itu minyak, keluar itu bau wangi di dalam tubuhnya. Dimana kemudian ketika dia pergi ke Mesir, orang-orang tanya, ini minyak wangi apa yang kamu kenakan? Beda dengan minyak wangi yang biasa kamu kenakan. Ini layaknya minyak kasturi. Tapi kemudian dia itu tidak bisa jawab, nggak ngerti, saya nggak pakai minyak kasturi. Pulang dia ke rumah, dia mandi, dia bersihkan, nggak hilang-hilang, ikhwan. Masya Allah. Kalau ada kayak gini, penjual minyak wangi nggak laku. Masya Allah, akhirnya dia kemudian mandi lagi, tapi minyak wangi itu tidak pernah hilang dari tubuhnya. Sampai akhirnya mereka, para tabi'in, teman-temannya, sahabatnya itu memberikan lakop, memberikan gelar kepadanya Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar yang wanginya sebagaimana minyak kasturi. Disitulah kemudian kita mendapati apa yang tadi disampaikan oleh Allah. Allah itu kalau jatuh cinta sama antum, sama saya, ikhwan, ada yang dimudahkan oleh Allah rezekinya, ada yang disulitkan. Ingat ikhwan, kalaupun antum disulitkan rezekinya bukan berarti Allah itu membenci antum. Tapi ketika antum dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid, menikmati majelis ilmu, mampu beramal setelah antum mendapatkan faedah ilmu yang disampaikan dalam taman surga, maka sesungguhnya di antara tanda Allah mencintai kita, Allah mudahkan kita untuk mencintai ketaatan dan menjadikan kita benci dengan perkara dosa dan kemaksiatan. Kalau kita belum mendapati itu dalam tumbuh dalam jiwa kita dan hati kita, berarti kita memang belum dicintai oleh Allah. Karena Allah itu adalah zat yang tidak pernah menyelisih janji. Dan Allah jelas katakan, fa in kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepadanya, kuntu samahul ladzi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan semuanya itu dijaga oleh Allah. Siapa yang mampu mengalahkan penjagaan yang datang dari Allah? Tidak ada. Mustahil kita mendapati makhluk yang mampu menandingi Allah ketika menjaga hambanya. Makanya Allah mensifati dirinya itu apa? Al-Hafidh, maha penjaga. Kalau antum membaca syarahnya, penjelasannya, siapa yang dijaga oleh Allah? Salah satunya hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah cintai. Selesai penggalan hadis itu? Belum. Allah kemudian masih melanjutkan. Kalaupun wala in sa'alani, kalau mereka meminta sesuatu kepada diriku, kata Allah, kalau mereka minta, aku kasih apa yang mereka minta. Wala ini sta'adani, kalau mereka meminta perlindungan kepada diriku, aku berikan itu perlindungan kepada mereka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah, kalau meminta sesuatu, para ulama sebagian mengatakan meminta urusan akhirat, Allah kabulkan. Jadi kalau mereka meminta urusan akhirat, mereka dikabulkan oleh Allah, tidak pernah ditolak. Dan kalau mereka meminta perlindungan kepada Allah, Allah berikan perlindungan itu kepada mereka. Makanya wali-walinya Allah, jangan pernah ngelawan wali-walinya Allah ketika mereka bertakwa. Melawan orang yang beriman itu, walaupun antum punya 1000 tentara, tidak akan pernah mampu melawan orang yang beriman. Kenapa? Sesungguhnya saat itu kita berhadapan dengan orang yang dijaga oleh Allah. Kita ambil ceritanya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad dijaga oleh Allah. Imam Ahmad, ikhwan, itu kemudian menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa? Mengatakan Quran itu makhluk itu bahaya, ikhwan. Apa bahayanya, Ustaz? Kalau antum mengatakan Quran itu makhluk, berarti antum menjadikan Quran itu sama dengan makhluk. Bisa salah, bisa benar. Itu pemahaman bahaya. Imam Ahmad menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk. Dia katakan Quran itu kalamullah. Berakibat apa? Berakibat akhirnya beliau dihukum, diambil dari rumahnya, diseret untuk dibawa ke penjara. Kemudian akan dicambuk, ikhwan. Padahal antum tahu, hukuman cambuk pada zaman itu terkenal, betul. Di dalam penjara, Imam Ahmad itu ketemu dengan mantan pencuri atau pencuri yang menjalani hukuman. Dia berkata dan menceritakan cambukannya itu kayak apa. Kalau antum membaca dalam sirah, Ibnu Jauzi itu menceritakan cambukan yang dulu diberlakukan kepada Imam Ahmad. Kalau diberikan kepada gajah, gajah itu akan mati saking kerasnya cambukan itu. Saat itu kemudian maling itu memberikan kekuatan sama Imam Ahmad. Tuh, maling menguatkan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tetap manusia biasa. Maling itu berkata, wahai Imam Ahmad, kau adalah guru kami. Saya saja mencuri aja, dicambuk ratusan kali saya sabar kok. Lihat. Jadi orang yang sabar itu bukan hanya orang yang taat, pendosa pun sabar. Makanya kalau maling nggak sabar itu kan nggak mampu. Bos kapan maling? Sabar. Maling itu mengatakan kepada Imam Ahmad, sabar. Imam Ahmad kemudian sabar, ikhwan.
Lalu kemudian akhirnya betul-betul dicambuk. Bukan masalah cambukan yang istimewa, tapi kalau antum detail memperhatikan dalam sirahnya, maka kemudian kita akan mendapati sebuah kisah nyata merupakan bentuk karomah yang Allah berikan kepada Imam Ahmad. Apa itu? Yaitu adalah ketika cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad, Masya Allah, hampir melorot, lepas itu talinya. Padahal kita tahu saat itu disaksikan ribuan orang yang menjadi murid-muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ikhwan, kata Imam Adz-Dzahabi, paling sedikit yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu 5.000 orang. Ya, 2 kalinya, 3 kalinya. 5.000 orang kata Imam Adz-Dzahabi. Yang menulis 500 orang, yang tidak menulis 4.500. Kalau di sini 100 tidak nulis semua. Yang nulis itu yang jadi ulama, yang di depan-depan itu. Yang di belakang ngapain itu? Mereka melihat akhlaknya Imam Ahmad. Pada saat ketika beliau dihukum, Masya Allah, maka ribuan orang menyaksikan dan salah satu cambukan itu mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad dan hampir melorot. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad lalu kemudian berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, tutup auratku sebagaimana aku melaksanakan perintahmu. Aku sabar atas apa yang aku rasakan. Masya Allah. Yang secara logika tidak mungkin ada yang mampu untuk menahan celananya Imam Ahmad untuk memperlihatkan auratnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, imam besar, menikah umur 40 tahun karena sibuknya untuk belajar. Ternyata kemudian dijaga oleh Allah, ditutup rapat itu kemudian talinya, tiba-tiba mengencang kembali, padahal tangannya Imam Ahmad terbelenggu, dan tidaklah cambukan itu dikenakan kepada Imam Ahmad sampai selesai, kecuali Allah menutup rapat auratnya Imam Ahmad sampai Imam Ahmad dilepaskan. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Masya Allah, kalaupun kita baru mendapati satu ini tak ya ikhwan, bahwasanya Allah itu akan mencintai antum, akan menutupi antum dari kemaksiatan dan dosa. Masya Allah, harga dunia itu tidak ada sebandingnya dengan apa yang diridai oleh Allah. Tapi ternyata bukan hanya satu. Ini baru satu hadis. Makanya barang siapa di antara kita ketika bercermin dalam cermin besar kita, kemudian kita mendapati diri kita dimudahkan dalam ketaatan, dalam ibadah, jangan takjub, jangan mentazkiyah diri kita sendiri, jangan rekomendasi diri kita, tapi apa? Maka kemudian terus melakukan ketaatan itu supaya kita betul-betul layak dicintai oleh Allah. Tapi yang jelas ketika kita dicintai oleh Allah, Allah akan berikan kepada kita penjagaan. Ketika melihat yang bukan mahramnya, kita akan dimudahkan untuk menundukkan pandangan. Ketika kemudian kita mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita akan ringan untuk meninggalkannya. Ketika kita mendapati tawaran-tawaran yang menggiurkan, ketika itu haram dan syubhat, kita akan gampang mengatakan, enggak, saya enggak butuh ini. Siapa yang memberikan kekuatan? Bukan kita, ikhwan. Antum mampu melakukan ketaatan, bukan kita ini hebat. Bukan kita ini Superman ketika kita beriman. Tapi ketika kita mampu melakukan ketaatan, disebabkan karena Allah itu yang menolong kita dalam ibadah. Ini yang penting untuk kita pahami yang pertama. Allah ketika mencintai kita, Allah akan jadikan betul kehidupan orang yang Allah cintai dijaga betul oleh Allah. Dan beruntung orang yang mereka dalam hidupnya memetik ridhanya Allah dan mendapatkan ridhanya Allah. Selesai Ustaz? Dilanjutkan dengan hadis yang kedua.